Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi perkuliahan Hukum Perencanaan dengan judul Kerangka Hukum Perencanaan Penataan Ruang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama, Ria Melati dengan NIM 118220090. Yang kedua, Ikhlas Hidayatullah dengan NIM 118220100. Yang ketiga, Lutfiah Hoirunisa dengan NIM 118220140. Dan yang terakhir, Rebecca Artanami Nainggolan dengan NIM 118220162. Pada materi hukum perencanaan kali ini, kita mempunyai 4 outline yang diantaranya adalah yang pertama, kerangka hukum perencanaan penataan ruang. Yang kedua, asas dan tujuan hukum perencanaan. Yang ketiga, hierarki hukum perencanaan penataan ruang. Dan yang keempat, pemetaan kerangka hukum. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang kerangka hukum perencanaan di Indonesia. Jadi kerangka hukum perencanaan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 2, yaitu spasial dan aspasial. Spasial sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang berjudul tentang penataan ruang. Dan yang aspasial sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum yang spasial, yaitu hukum perencanaan penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang sesuai dengan penyesuaian dengan pengembangan budaya, teknologi, dan pembangunan nasional sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, hal-hal yang diatur untuk menyesuaikan perkembangan tersebut untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan penataan ruang adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian wewenang antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketiga, pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Yang keempat, pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya, pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat. Yang kedelapan, penyelidikan yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum
dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dan yang terakhir, ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru dengan masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. Selanjutnya, asas dan tujuan hukum perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada penataan ruang yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas perlindungan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan keadilan, serta asas akuntabilitas. Kemudian, pada bagan yang tertera pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, menjelaskan mengenai penyusunan rencana tata ruang pada perencanaan pembangunan daerah di Peraturan Menteri tersebut. Di sana dijelaskan bahwa perangkat operasional rencana umum tata ruang pada rencana umum tata ruang masih belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, atau rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan pada rencana tata ruang tersebut. Kemudian, penetapan RA Perda Provinsi, Kabupaten atau Kota pada RT RW Provinsi, rencana rinci tata ruang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari substansi menteri bagi RT RW Kabupaten atau Kota disertai dengan rekomendasi dari gubernur. RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yaitu penataan ruang rinci, penataan ruang dalam blok dan penataan ruang berdasarkan zonasi, merupakan peraturan pelaksana dari RT RW yang mengatur secara umum. Peraturan RTBL adalah bagian dari rencana umum dan panduan rancangan dari penataan ruang. Kemudian dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hierarkis, mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detail yang hanya berlaku pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut merupakan ada rencana tata ruang wilayah nasional, merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kedua yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi, merupakan penjabaran RT RWN pada masing-masing provinsi. Ketiga yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, merupakan penjabaran dari dokumen RT RWN dan RT RWP pada level kabupaten atau kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kabupaten atau kota. Yang terakhir, rencana detail ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan, merupakan penjabaran detail dari dokumen RT RWK
dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian bisa dilihat di sini ada pemetaan kerangka hukum perencanaan. Dimulai dari penataan ruang, pengaturan dan pembinaan penata ruang, pelaksanaan penata ruang, pengawasan penataan ruang. Kemudian di bawah pelaksanaan penata ruang ada perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.